Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizi rahman, allamal qur'ana khalaqal insana allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'utsu lisairil insan. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi mutamassikina bil Qur'an. Amma ba'd. Yang pertama, tiada rasa yang pantas selain sabar dan syukur. Sabar dan syukur atas segala nikmatnya, ujiannya, perintahnya, dan larangannya. Yang kedua, sholawat salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran Nasional pada kesempatan ini akan memaparkan secara singkat materi terkait webinar Pecinta Al-Quran, program akselerasi untuk mempelajari dan memahami tulisan, bacaan, dan bahasa Al-Quran. Tindak lanjut dari kegiatan webinar ini nantinya ada kegiatan pelatihan. Jadi tepatnya itu adalah rangkaian kegiatan pelatihan untuk bisa memahami Al-Quran secara terpadu. Nah, apa dan bagaimana? Insya Allah akan kami jelaskan secara singkat, kurang lebih sekitar 90 menit ke depan. Ya. Baik, sebagai pengantar, di era menuju fase adaptasi kehidupan baru saat ini, menjadikan sebuah ajaran baru bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. Penerapan pemanfaatan teknologi dan percepatan transformasi digital menjadi sebuah keharusan untuk memastikan proses kegiatan belajar mengajar dan peningkatan kualitas pendidik tetap berjalan di tengah berbagai pembatasan sosial sebagai dampak pandemi COVID-19. LPIG nasional menawarkan sebuah akses yang diformulasikan khusus untuk mengembangkan kualitas dan kemampuan terhadap pemahaman Al-Quran yang dikemas lengkap, bertahap, dan berkelanjutan berbasis teknologi digital. Melalui kegiatan yang bertajuk Webinar Pecinta Al-Quran, program akselerasi untuk memahami dan mempelajari tulisan, bacaan, dan bahasa Al-Quran. Tujuan dari kegiatan ini adalah melatih diri untuk bisa merasakan sentuhan ajaran Al-Quran, sehingga isi kandungan Al-Quran tidak sekedar untuk dipahami, melainkan agar tergugah diri kita untuk mendalami Al-Quran dan tersentuh hati kita untuk mengamalkannya. Kepedulian umat Islam untuk mengkaji dan mendalami kitab suci Al-Quran masih sangat memprihatinkan. Membaca Al-Quran setiap hari belum banyak dilakukan. Padahal perintah turun ayat pertama adalah Iqra, baca. Banyak yang mengorbankan dirinya sampai meninggal dunia belum bisa memahami Al-Quran. Akibatnya,
pemahaman terhadap Al-Quran yang merupakan pedoman hidupnya masih pada kulit-kulitnya saja. Belum bisa meresap ke dalam kalbunya. Bagaimana bisa meresap? Menerjemahkan kata demi kata, mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas juz 30, belum bisa. Sehingga tidak mampu menggerakkan jiwa raganya ke jalan yang lurus seperti Al-Quran. Persepsi sebagian besar umat Islam bahwa untuk mempelajari dan memahami Al-Quran adalah sulit. Padahal faktanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin mudah Al-Quran untuk dipelajari. Sebagaimana tertuang di dalam surah Al-Qamar hingga diulang 4 kali pada ayat 17, 22, 32, dan 40. Nah, ini tampilan ayatnya. Jadi ayat yang berwarna merah atau yang bertanda panah hijau. Diulang 4 kali dalam satu surat. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kalau diterjemahkan per kata, wa artinya dan, la artinya sungguh, qad artinya benar-benar. Yassarna kami mudahkan Al-Qur'ana Al-Qur'an li zikri untuk pelajaran atau untuk dipelajari. Fa maka hal apakah min dari muddakirin orang-orang yang mau mempelajari. Ringkasnya, Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Nah, jadi Al-Quran itu sudah dimudahkan kepada siapapun, karena di sini tidak ada pengecualian. Di sini tidak ada kosakata illa, kecuali. Jadi siapapun manusianya, bagaimanapun kondisinya, bisa mempelajari Al-Quran dengan mudah. Nah, setelah Allah menegaskan mudah, di penutup ayatnya, fahal mim muddakir. Allah menanyakan, adakah orang yang mau mempelajari? Setelah Al-Quran dimudahkan, Allah bertanya, adakah orang yang mau mempelajari? Nah, jadi di sini poinnya adalah kemauannya. Allah menanyakan kemauannya, bukan kemampuannya. Siapapun manusianya dijamin mudah, asalkan mau. Nah, jadi yang penting ada kemauan, bukan kemampuan. Allah tidak menanyakan kemampuannya. Nah, jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang merasa sudah tua, ya, daya pikir kurang, daya ingat lemah, tidak jadi masalah. Karena itu termasuk kemampuan. Allah tidak menanyakan kemampuannya. Yang penting kemauannya. Baik. Berikutnya, setelah dihitung, jumlah kosakata Al-Quran itu kurang lebih 110.000 kosakata. Bukan ayat ya. Kalau ayat 6.600 sekian. Tapi ini lebih rinci, yakni kosakata. Nah, contoh, Bismillahirrahmanirrahim,
ini terdiri dari kosakata bi, ismi, Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi. Ada 5 kosakata. 30 juz, kurang lebih 110.000 kosakata. Tetapi dari 110.000 kosakata, ternyata 79%-nya merupakan bentuk kosakata ulang. Ya, jadi 79% kosakata Al-Quran bentuk pengulangan. Di antaranya kosakata alladzina itu diulang sampai 810 kali. Ya, hum dan him 3.000 pengulangan. Ulaika 205, lafadz Allah 2.698 dan yang lainnya. Ya, jadi kita jangan lihat Al-Quran dari sisi fisiknya. Memang terlihat dari sisi fisik Al-Quran itu tebal. Ya, padahal ketebalannya itu karena banyak terjadi pengulangan kosakata. Gambarannya seperti ini. Nah, jadi lingkaran ini adalah 30 juz kosakata Al-Quran didominasi oleh kosakata ulang yang warna hijau. Ya, jadi 79%. Kosakata ulang dari kosakata kunci yang berwarna merah hanya 21%. Nah, untuk bisa menguasai kosakata Al-Quran, ya, kita tidak perlu mempelajari 30 juz kosakata Al-Quran. Cukup kita kuasai kosakata kuncinya saja. Nah, dalam hal ini kita bicara dalam hal konteks terjemah. Ya, kita belajar menerjemahkan kosakata. Tidak perlu kita pelajari 30 juz. Cukup kita pelajari 21%-nya dari 30 juz itu. Nah, cuman pertanyaannya, di mana kosakata kuncinya itu? Apakah kosakata kunci Al-Quran tersebar merata di 30 juz atau terkumpul dalam satu bagian atau bahkan terkumpul dalam satu surat? Nah, ringkasnya, kosakata kunci Al-Quran banyak terdapat di dalam kosakata surah Al-Baqarah. Ini kuncinya. Jadi kosakata surah Al-Baqarah itu mewakili sebagian besar kosakata Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu menguasai kosakata Al-Baqarah, insya Allah dengan mudah bisa menguasai 30 juz kosakata Al-Quran. Nah, jadi surah Al-Baqarah ini sebagai kuncinya. Nah, oleh karena itu, siapapun ingin bisa membaca Al-Quran, berlatih dulu membaca surah Al-Baqarah. Bukan surah yang lain. Karena saya masih menjumpai ada beberapa TPG yang mana materi untuk membaca Al-Quran itu tidak dimulai dari surah Al-Baqarah, tapi dimulai dari juz 30. Memang juz 30 itu terkesan mudah, mungkin karena ayatnya pendek-pendek, jadi kelihatannya mudah. Padahal juz 30 itu tidak mewakili kosakata Al-Quran 30 juz. Nah, jadi bercoba untuk melatih membaca surah Al-Baqarah, itu kuncinya. Kemudian, siapapun ingin lancar membaca Al-Quran, lancarkan dulu bacaan surah Al-Baqarah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin lancar, sering-sering dibaca surah Al-Baqarah. Karena kosakata surah Al-Baqarah mewakili 30 juz kosakata Al-Quran. Tadi dalam istilah komputer, kosakata surah Al-Baqarah di copy paste ke surah-surah yang lainnya. Nah, begitu pula
Bagi siapapun ingin bisa menerjemahkan Al-Quran, berlatih dulu menerjemahkan surah Al-Baqarah. Jadi komplit surah Al-Baqarah ini. Kita ingin baca Al-Baqarah. Kita ingin bisa lancar, sering-sering membaca Al-Baqarah. Kita ingin bisa menerjemahkan Al-Quran 30 juz, kuasai dulu kosakata surah Al-Baqarah. Nah, khususnya surah Al-Baqarah juz 1. Nah, di juz 1 itu totalnya ada 3.624 kata. Nah, 3.624 kata itu kami bagi ke dalam 20 sesi melalui sistem 40 jam. Jadi 20 pertemuan virtual. Jadi nantinya di pelatihan kelas terjemah itu nanti ada 20 materi pertemuan. Pertemuan yang pertama itu materinya hanya 88 kata. Pertemuan yang kedua bertambah sedikit menjadi 95 kata. Pertemuan yang ketiga bertambah lagi sedikit menjadi 111 kata dan seterusnya. Nah, tidak terasa di pertemuan yang terakhir total materinya 320 kosakata. Nah, jadi peningkatannya hanya 8% setiap pertemuan. Ya. Separuh perjalanan, pertemuan 1 sampai dengan 10, ini belum setengahnya. Tapi materinya hanya 25%, bukan 50%. Ya. Karena kami menganggap bahwa Bapak Ibu sebagai pemula, maka materi tidak kami berikan secara frontal, tapi secara perlahan-lahan. Nah, setelah menguasai 10 materi pertemuan, di pertemuan berikutnya 11 sampai ke 20 dibebankan 75%. Kenapa dibebankan sebanyak ini? Karena Bapak Ibu sudah mempunyai model materi 10 pertemuan sebelumnya. Ingat bahwa kosakata Al-Quran banyak yang diulang-ulang. Nah, jadi pertemuan 1 sampai 10 anggap saja ini sebagai modal saldo kosakata. Nanti di 11 sampai ke 20 di sini banyak terjadi pengulangan kosakata. Nah, buktinya ini saya tampilkan media pembelajaran pertemuan yang pertama. Totalnya ada 88 kata. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah Al-Baqarah ayat 6. Ya, baik. Untuk memudahkan, maka kami tambahkan tanda kotak per kata. Satu kotak sama dengan satu kata. Nah, contoh, Bismillahirrahmanirrahim, ini ada 5 kotak. Berarti ini 5 kata. Bi, ismi, Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin, di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 5 kosakata. Nah, baik. Untuk kosakata ulang, kami hilangkan tanda kotaknya. Nah, jadi supaya gampang, maka kosakata ulang kami hilangkan tanda kotaknya. Contoh, kosakata Allah pada ayat yang kedua, kami hilangkan tanda kotaknya karena ini pengulangan dari kosakata Allah sebelumnya. Begitu pula Ar-Rahmani. Kosakata Ar-Rahmani ayat yang ketiga, kami hilangkan tanda kotaknya karena pengulangan dari kosakata Ar-Rahmani sebelumnya di ayat yang pertama. Nah, jadi di ayat yang pertama di sini berbunyi Ar-Rahmani, artinya Maha Pengasih. Ketemu lagi di ayat yang ketiga Ar-Rahmani, artinya sama, Maha Pengasih. Ya. Ar-Rahman yang lain sampai 30 juz, kuncinya ada di ayat yang pertama surah Al-Fatihah. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menerjemahkan satu Ar-Rahman saja,
itu bisa menerjemahkan Ar-Rahman Ar-Rahman yang lain hingga juz 30. Ya, kuncinya ada di surah Al-Fatihah. Berikutnya Ar-Rahim, ayat yang ketiga, ini juga pengulangan dari Ar-Rahim sebelumnya. Kemudian Iyaka. Nah, di sini ada dua Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Nah, Iyaka yang kedua ini pengulangan dari Iyaka sebelumnya. Nah, berikutnya Siroto. Ihdinas sirotol mustaqim, ketemu lagi sirotol ladzina siroto. Nah, ini juga pengulangan. Begitu juga dengan kosakata yang lainnya. Nah, jadi total ada 88 kosakata yang kita pelajari hanya kosakata yang bertanda kotak. Jumlahnya 53 kata. Sisanya yang tidak ada tanda kotak, pengulangan. Jadi ada 35 pengulangan pada pertemuan yang pertama. Materi yang diserap hanya 60%. Baik, berikutnya contoh pertemuan yang kedua. Totalnya ada 95 kosakata. Jadi materi lanjutan. Al-Baqarah 6 sampai Al-Baqarah ayat 12. Yang pertama berbunyi inna. Nah, di sini ada innalladzina kafaru dan seterusnya. Inna ini merupakan kosakata baru atau kosakata ulang. Untuk mengetahuinya, mari kita cek pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya adalah pertemuan yang pertama. Mari kita flashback. Nah, ini tampilan pertemuan yang pertama. Konsennya pada ayat di atas pertemuan yang kedua. Ada nggak di pertemuan yang pertama ini kosakata inna? Tidak ada. Berarti inna di pertemuan yang kedua ini merupakan kosakata baru. Maka diberi tanda kotak. Alladzina baru atau ulang? Ulang. Pengulangan alladzina itu ada di ayat yang pertama adalah di ayat sirotol ladzina. Ini alladzina pertama. Diulang lagi alladzina yu'minuna. Diulang lagi di bawahnya walladzina yu'minuna. Nah, jadi sudah ada 3 alladzina di pertemuan yang pertama. Ketemu lagi di pertemuan yang kedua innalladzina. Nah, jadi udah 4. Baik, berikutnya kafaru kosakata baru. Karena tidak ada kafaru. Sawaun juga kosakata baru. Alaihim kosakata ulang. Ya, ada di sini ala dan him. Kemudian diulang lagi ala dan him. Di bawahnya hum. Di bawahnya lagi ada hum. Sampingnya ada ala. Kemudian him. Dan terakhir di bawah ada hum. Banyak. Ya, jadi alaihim ini banyak sudah diulang-ulang. Kemudian aandarta kosakata baru. Hum pengulangan. Amlam kosakata baru. Begitu pula tunzir juga baru. Hum pengulangan. La yu'minuna kosakata ulang. Nah, di sini ada waladdolin la, kemudian zalikal kitabula. Yu'minuna di sini ada alladzina yu'minuna, diulang lagi di bawahnya walladzina yu'minuna. Nah, begitu contoh pertemuan yang kedua. Nah, ini totalnya ada 95 kata, yang dipelajari hanya 41 kata yang bertanda kotak. Ya, pengulangannya 54 kosakata. Nah, jadi materi hanya 42%. Baru belajar pertemuan yang kedua, banyak yang diulang ketimbang yang dipelajari.
Semakin naik ke pertemuan berikutnya, otomatis semakin sedikit kosakata baru. Sebagai buktinya, ini saya tampilkan pertemuan yang terakhir sebagai bandingan. Nah, jadi anggap saja hari ini pertemuan yang ke-20. Bapak Ibu sudah melalui 19 pertemuan. Nah, ini pertemuan yang ke-20, totalnya ada 320 kosakata. Berapa yang dipelajari? Dari 320 kata, ternyata hanya 17 kosakata baru. Sisanya yang 303 ini sudah diulang-ulang 19 pertemuan sebelumnya. Nah, jadi materinya hanya 4% di pertemuan yang terakhir. Lanjut nanti di juz 2, otomatis semakin berkurang. Nah, jadi insya Allah dengan metode ini, Bapak Ibu akan dengan mudah bisa menerjemahkan kosakata Al-Quran. Ya. Baik, sebagai tambahan atau sebagai wawasan Bapak Ibu sekalian, ini saya tampilkan buku terkait dengan keajaiban otak manusia. Nah, jadi mampu nggak, seberapa mampu kita bisa menghafal kosakata Al-Quran. Ya, jadi ringkasnya dari buku itu, yang pertama adalah otak terdiri dari bermiliar-miliar sel. Jadi beratnya kurang lebih hanya 1,5 kilo, tapi isinya itu miliaran sel. Nah, oleh sang penulis, satu sel otak dikatakan itu setara dengan flash disk berkapasitas 1024 MB. Nah, jadi oleh sang penulis, setelah dilakukan penelitian, satu sel itu setara dengan flash disk berkapasitas 1 giga. Nah, karena 1 giga itu 1024 MB. Satu sel sama dengan 1 giga. Kemampuan flash disk untuk menyimpan 30 juz kosakata Al-Quran itu hanya membutuhkan daya memori sebesar 34,2 MB. Ya, jadi setelah dilakukan penelitian lagi, flash disk itu dimasukkan file yang berisikan 30 juz kosakata Al-Quran, ternyata flash disk itu hanya membutuhkan 34,2 MB untuk menampung 30 juz kosakata Al-Quran. Nah, jadi kesimpulannya, kemampuan otak manusia untuk menyimpan 30 juz kosakata Al-Quran hanya membutuhkan kurang dari 1 sel. Ya, jadi otak kita ini untuk menghafal Al-Quran sangat mampu. Nggak butuh miliaran sel, nggak butuh jutaan sel, nggak butuh ribuan sel. Kurang dari 1 sel untuk menghafal Al-Quran. Coba Bapak Ibu pikirkan. Jadi potensi otak kita itu sangat luar biasa. Untuk menghafal Al-Quran, untuk mengingat Al-Quran, nggak butuh miliaran sel. Jadi hanya butuh kurang dari 1 sel. Ya, ini luar biasa. Dan ini terbukti. Jutaan orang bisa menghafal Al-Quran. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, memang Allah menjanjikan bahwa Al-Quran itu mudah. Jadi mudah dipelajari, salah satunya juga mudah diingat. Ya, sesuai dengan firman-Nya pada surah Al-Qamar, Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Kembali lagi kepada kita mau atau tidak untuk mempelajari. Jadi kalau Bapak Ibu mau saja, insya Allah Al-Quran itu mudah. Nah. Baik, kesimpulannya adalah
pentingnya memahami Al-Quran secara terpadu. Jadi memahami tulisannya, memahami bacaannya, dan memahami bahasanya. Hal ini terkait dengan tahapan dalam proses untuk memahami Al-Quran. Jadi tahapannya yang pertama adalah menguasai bacaannya atau berlatih membaca. Setelah dikuasai membaca, kemudian ditingkatkan untuk belajar menerjemahkan, ya, karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Ya, sementara umat Islam di Indonesia belum paham bahasa Arab. Ya, jadi ada materi untuk belajar menerjemahkan. Nah, setelah bisa menerjemahkan, kemudian menguasai tata bahasa, ya, atau grammarnya, atau kaidahnya. Nah, seperti ilmu alat Al-Quran, ya, nahwu, sorof, balaghah, ulumul Quran. Nah, itu ilmu tata bahasa. Sedangkan untuk ilmu bacaannya itu ada semacam tajwid, ya, seperti makhrajul huruf, sifatul huruf, dan lain-lain. Nah, setelah menguasai tata bahasa, baru pada proses untuk memahami ayatnya. Nah, jadi ini adalah 3 tahapan pokok atau mendasar untuk bisa memahami Al-Quran. Jadi yang pertama adalah membaca, dikuasai dulu. Setelah bisa membaca, baru kita menerjemahkan. Setelah bisa menerjemahkan atau tahu maknanya, kita mempelajari tata bahasanya, baru bisa memahami ayatnya. Baik. Agar bisa sempurna dalam proses memahami Al-Quran, LPIQ Nasional akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan paket pelatihan terpadu 6in1. Nah, jadi sebagai tindak lanjut dari kegiatan webinar ini, LPIQ Nasional akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan paket pelatihan terpadu 6in1. Ya, jadi 6in1 atau 6in1 ini adalah tahsin, tajwid, tartil, tilawah, tarjim, dan tadabur. Nah, kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring atau online. Teknis pelaksanaannya sebagai berikut. Materi pelatihannya itu terdiri dari tahsin, tajwid, tartil, tilawah, tarjim, tadabur. Nah, jadi tahsin itu adalah memperbaiki bacaan, kemudian tajwid adalah mempelajari hukum bacaannya, tartil itu tindak lanjut dari tahsin dan tajwid, kemudian tilawah ini adalah lagam atau irama. Jadi ada 7 irama internasional nanti yang akan dipelajari. Jadi ada irama bayati, soba, hijaz, ros, shika, jiharka, dan nahawan. Nah, kemudian materi tarjim atau terjemah. Jadi dilatih menerjemahkan kosakata dan tata bahasanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah materi tadabur, ada materi pendalaman seperti tafsir dan hadis. Formasi kelasnya, tahsin, tajwid, tartil, dan tilawah itu masuk dalam kelas baca. Ya, jadi kelas baca itu materinya tahsin, tajwid, tartil, dan tilawah. Kelas terjemah itu materinya adalah terjemah, perkata, dan tata bahasa. Nah, kemudian kelas pendalaman itu materinya tadabur atau pendalaman tafsir dan hadis. Nah, jadi nanti dalam kegiatan pelatihannya itu ada 3 kelas. Jadi paket pelatihannya ada 3 kelas. Jadi ada kelas baca, kemudian ada kelas terjemah, dan kelas pendalaman. Jadwal pelatihannya untuk kelas baca itu rutin tiap hari Kamis jam 13.00. Jadi rutin tiap hari Kamis selama 3 bulan. Nah, kemudian ada kelas terjemah, itu rutin tiap hari Sabtu jam 13.00, ditempuh selama 6 bulan. Dan kelas pendalaman itu tiap hari Senin jam 20.30 selama 1 tahun. Ya, jadi rangkaian kegiatan ini dilaksanakan serentak. Ya, serentak dalam arti 1 minggu itu ada 3 kelas yang harus diikuti. Ya, jadi hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Senin.
Jadi seminggu ada 3 kali agenda. Jadi agenda kelas baca, kelas terjemah, dan kelas pendalaman. Dimulai pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, pukul 13. Jadi dimulai Kamis besok, itu dimulai kelas baca, kemudian lanjut hari Sabtunya itu kelas terjemah, lanjut hari Seninnya itu kelas pendalaman, dan seterusnya. Nah, jadi masing-masing ini dilaksanakan seminggu sekali. Jadi karena ada 3 kelas, maka seminggu ada 3 pertemuan. Ya. Baik. Berikut ini adalah contoh materi kegiatan pelatihannya. Ya, jadi kegiatan pelatihannya ada 3 kelas ya, saya ulangi, kelas baca, kelas terjemah, dan kelas pendalaman. Nah ini sebagai contohnya kami tampilkan atau kami sampaikan materi kelas terjemah. Jadi Bapak Ibu seluruh partisipan bisa ikut aktif berinteraksi dengan Ustadz yang akan disampaikan oleh Ustadz Yanuar Isfani, Haji Yanuar Isfani. Ya. Jadi silakan Ustadz untuk dimulai contoh materi kegiatan pelatihan untuk kelas terjemahnya. Ya. Mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita memulai belajar bersama, yakni mempelajari tarjim Al-Quran sekaligus mempelajari materi ilmu alat atau ilmu bahasa dalam pemahaman bahasa di Al-Quran. Pada pertemuan ini kita memulai atau pertama kali dalam kajiannya, yakni insya Allah kita nanti bersama-sama. Nah, pada pertemuan ini akan kita mempelajari materi ayatnya, tepatnya dimulai dari lembar pertama Al-Quran, surah Al-Fatihah 1 sampai dengan Al-Baqarah ayat 5. Nanti di setiap pertemuannya saya tampilkan file seperti ini, slide-nya. Barang siapa yang tidak sempat mencatatnya tidak apa-apa, karena nanti tiap pertemuan selesai akan saya kirimkan filenya, file PDF-nya, dan juga file video rekamannya untuk kita bisa simpan di HP masing-masing. Jadi yang merasa barangkali kiriman buku panduannya belum nyampe, tidak apa-apa karena dalam file PDF-nya sudah mewakili dari isi dalam buku panduannya. Sekarang kita masuk dulu, kita buka lembar pertama Al-Fatihah 1 sampai dengan Al-Baqarah ayat 5. Dari tampilan di layar, kalau kita lihat ternyata ada kata yang berwarna hitam dan ada kata yang berwarna merah. Ini sebagai media pembelajarannya. Bedanya adalah kalau kata warna hitam bermaksud kata yang sudah dikenal dari pengulangan-pengulangan ayat-ayat sebelumnya. Sedangkan kata yang warna merah adalah yang baru dikenal di setiap ayat yang baru tersebut. Karena kita ini kajiannya adalah kajian pelatihan ya. Karena pelatihan berarti ini kita interaktif nanti. Kita akan belajar berlatih bergantian satu demi satu. Karena sifatnya pelatihan. Tidak sifatnya pengajian menyimak pasif, tidak. Tapi pelatihan. Jadi apa? Kita berlatih diri mengartikan kata demi kata sekaligus memahami bahasa dari apa yang kita terjemahkan tersebut. Karena sifatnya pelatihan, hakikatnya tidak boleh diwakili untuk ikut kajian ini. Kenapa? Karena namanya pelatihan harus langsung bersangkutan. Ikut berlatih bersama spontan di setiap pertemuannya. Yang kedua, karena kita kajian pelatihan tarjim Al-Quran beserta pemahaman ilmu alat, maka ketika kita mengartikannya, membiasakan dulu membaca lafadznya secara lengkap. Ya, karena kita tidak belajar membaca Quran, tapi kita belajar mengartikan kata demi kata dari Al-Quran. Contoh misalnya, membaca seperti ini penggalannya. Bismillahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi, alhamdulillahi, Rabbi, al-alamina, ar-Rahmani, ar-Rahimi, maliki, yaumiddini, iyaka, na'budu, wa iyaka, nasta'inu. Jadi, harokat pada huruf terakhirnya dibaca lengkap.
membiasakan dulu. Karena kita tidak belajar membaca Quran. Kalau baca Quran, maka pakai tajwid atau pakai wakaf. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, akhirannya Haim, Al-Alamin, akhirannya Min, atau Ar-Rahim, atau Yaumiddin, atau Nasta'in. Itu belajar membaca Quran. Karena kita sudah tingkatan lebih tinggi lagi, yakni apa? Memahami kata demi kata dari apa yang kita baca lancar, maka membiasakan dulu membaca harokatnya lengkap. Nanti di layarnya saya juga berikan penggalan-penggalan terjemahnya. Pertama, saya kenalkan dulu dalam layar ini dari judul nama suratnya sampai lafadz nasta'inu. Surat ini dinamakan Suratul Fatihati. Sebentar ya, sambil pulpen dulu untuk berikan catatan di layarnya langsung. Nama suratnya adalah Suratul Fatihati. Suratu artinya surat, Al-Fatihati artinya pembuka. Surat pembuka. Kita kenal dulu arti aslinya. Al-Fatihati artinya pembuka. Suratul Fatihati surat pembuka. Hati-hati keliru loh ya. Jangan diartikan surat pembukaan. Hakikatnya salah secara bahasa. Karena dalam bahasa Al-Quran, pembuka dengan pembukaan beda pengertiannya. Kalau pembukaan bermaksud hal kejadiannya. Kalau pembuka bermaksud alatnya untuk buka. Beda. Sebagaimana pencuri dengan pencurian. Beda pengertiannya. Kalau pencurian berarti kejadiannya. Kalau pencuri berarti sosok orangnya. Sama di sini, pembuka dengan pembukaan beda. Pemahamannya dan juga beda lafadznya. Kalau pengen tahu, kalau pembukaan apa lafadznya? Lafadznya fathun. Fa, ta, ho, ha. Fathun, taknya sukun. Fathun artinya pembukaan. Atau fathatun, ya, kalau pakai tamar buto. Fathatun, pembukaan. Tapi kalau fa-nya panjang, fatihatun. Artinya pembuka. Beda. Berarti surat Al-Fatihah sebagai alat untuk membuka-buka surat-surat yang lainnya. Itulah dinamakan surat Al-Fatihati. Artinya surat pembuka. Sebagai alat untuk buka-buka surat-surat yang lainnya. Dah, saya hapus dulu coretannya. Suratul Fatihati, surat pembuka. Diawali lafadz Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Warna merah semua, karena kata yang baru. Dan memang karena kita pertama kali ketemu, maka dianggap kata yang baru. Meskipun kita kenal, kita lancar mengartikannya sebagaimana kebiasaan sehari-hari. Tapi dalam kajian pelatihan tarjem Al-Quran beserta pengenalan ilmu alat, kita biasakan arti sebagian mestinya di tiap pertemuannya. Tulisan Bismillahi. Setiap ada kata bersambungan akan saya kenalkan. Akan saya kenalkan penggalannya. Kalau dirinci, diurai per kata. Contoh di sini, lafadz bismi terdiri dua kata. Saya tulis di atasnya. Bi ditambah ismi. Alifnya muncul. Harokatnya kasroh. Ismi. Bi ditambah ismi. Bi artinya dengan. Ismi artinya nama. Kalau dirangkaikan bi ismi, kalau berkata, bi ismi dengan nama. Kalau disambung, alifnya nggak kelihatan. Bismi, dengan nama. Lafadz Allah warna merah, baru kenal, baru ketemu dalam ayat ini. Maka dirangkaikan tiga kata sekaligus. Bismillahi, dengan nama Allah. Jadi kita biasakan arti perkata Bismillahi dengan nama Allah. Kalau arti bahasa tafsirnya, bahasa bebasnya ditambahi kata-kata menyebut dengan menyebut nama Allah. Nah, untuk kita membiasakan pelatihan, sementara kata-kata menyebut nggak usah diucapkan. Karena nggak tertulis, itu bahasa tafsir, bahasa bebas, bukan bahasa arti aslinya. Karena nggak ada kata-kata menyebut di sini, itu ditambahi aja. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani warna merah, kata baru. Karena sebelah kanannya sebelumnya
nggak ada lafaz Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, ketika nemu suatu lafaz di Al-Quran yang punya banyak pilihan arti, saya kasih pilihan. Silakan, boleh milih. Contoh di sini, Ar-Rahmani bisa diartikan Maha Pemurah, bisa diartikan Maha Pengasih, karena bermaksud sama. Boleh tambah yang Maha Pemurah atau yang Maha Pengasih, silakan. Arti singkat Maha Pengasih, arti lengkap yang Maha Pengasih juga boleh, silakan. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi warna merah, kata baru, yang Maha Penyayang. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Kalau dalam bahasa tafsir, tengah-tengahnya ditambah kata-kata lagi, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sementara kata-kata lagi nggak usah diucapkan ya, kata-kata lagi nggak usah diucapkan. Itu udah bahasa tafsir, bukan bahasa terjemahan. Dalam kajian pelatihan ini kita orientasi kepada terjemahannya, bukan kepada bahasa bebasnya. Maksudnya dengan bermodalkan kita terbiasa tahu arti aslinya, maka silakan dirikan bebas setelah lancar tahu arti aslinya. Jadi mengartikan Ar-Rahmani Ar-Rahimi perkata Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Tidak usah tambah kata-kata lagi di tengah-tengahnya. Tidak usah. Saya ulangi. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Jadi berhenti. Karena kita kajiannya pelatihan, berarti nanti dalam beberapa kesempatan ke depannya, saya beri kesempatan yang ada di sini bergantian mengartikan entah satu ayat atau dua ayat. Saya duluan langsung dua ayat dulu. Alhamdulillah warna merah kenapa? Karena sebelumnya nggak ada kata alhamdulillah. Maka dianggap kata yang baru. Satu kata. Alhamdulillah arti aslinya pujian. Tapi di ayat ini diartikan dalam kurung tambah kata-kata segala. Segala puji boleh, segala pujian juga boleh. Kalau pengen tahu cirinya, mana cirinya segala itu, mana segala itu? Alif lam di sini bermaksud menyeluruh segala pujian. Alhamdulillah segala puji. Lillahi kebetulan dua warna ya, berarti dua kata ini, merah dan hitam. Dua kata bersambungan, kalau dipenggal catatan di atasnya. Li ditambah lafaz Allahi. Yang warna hitam Allahi, karena disambung alnya nggak kelihatan karena bentuk jadi seperti ini. Kalau dipenggal perkata alif lamnya kelihatan Allahi. Kalau disambung nggak kelihatan. Tetap dihitung dua kata ya, li ditambah lafaz Allahi. Cuma karena bentuk jadi sambungan, alif lamnya tidak kelihatan. Li kata baru warna merah. Li artinya bagi. Artinya bagi. Maksudnya untuk. Maksudnya milik. Itu maksud loh ya. Segala puji milik Allah. Segala puji untuk Allah. Kata-kata untuk atau milik itu bahasa tafsir. Bukan bahasa terjemahan. Apa terjemahannya li itu? Bagi. Mari kita biasakan dulu arti terjemahannya. Alhamdulillah segala puji lillahi, bagi Allah. Ya, saya ulangi dari sebelah kanan. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi, bagi Allah. Dua kata, li ditambah Allahi. Lanjutannya Robi warna merah, kata yang baru. Karena sebelumnya nggak ada lafaz Robi. Di ayat ke-1 nggak ada lafaz Robi. Makanya pertama kenal diwarnai merah. Robi dalam ayat ini diartikan Tuhan. Arti aslinya pemelihara. Diartikan Tuhan. Robi Tuhan. Sekarang al-alamina. Kok warna merah? Kata yang baru. Karena sebelumnya nggak nemu lafaz al-alamina. Nah, lafaz al-alamina di Al-Quran artinya alam-alam atau semesta alam atau sekalian alam. Intinya adalah jumlah alamnya banyak. Nah, salah satu ciri kata di Al-Quran kalau bermaksud bentuk jamak atau jumlah banyak, yakni kata tersebut tulisannya akhirannya dua huruf, ya dan nun. Ya, ini kita pertama kali nemu ciri di Al-Quran. Ciri kata yang bentuk jamak. Ciri kata yang kalau didirikan bermaksud jumlah banyak. Apa cirinya?
huruf terakhirnya ya dan nun. Ya dan nun, nunnya fathah. Ya dan nun, contohnya al-alamina, alam-alam atau semesta alam. Mana tanda semestanya ya nun? Kalau ya nun saya hapus, al-alami gitu aja, satu alam. Ya. Robil alami, Tuhan untuk satu alam. Berhubung Robil alamina, ada ya nunnya, Tuhan untuk semesta alam. Mana tanda semestanya? Akhirannya ya nun. Mana tanda sekalian alamnya? Akhirannya ya nun. Mengenal ciri bacanya dari kanan ke kiri. Ya nun, jangan nun ya ya. Ya nun. Karena huruf hijaiyah bacanya dari arah kanan ke kiri. Ya nun adalah ciri bentuk jamaknya. Saya ulangi. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Dua kata, li ditambah Allahi, bagi Allah. Rabbi Tuhan, al-alamina semesta alam. Tanda alamnya banyak, akhirannya ya nun. Ar-Rahmani warna hitam kenapa? Karena sudah kenal. Kenalnya di mana? Ayat nomor 1, Ar-Rahmani sama artinya Maha Pengasih. Begitu pula Ar-Rahimi kok warna hitam? Karena sudah kenal. Di mana? Ayat nomor 1, Ar-Rahimi sama artinya Maha Penyayang. Oh, berarti semakin ke dalam ayatnya tentunya semakin berkurang kata-kata yang baru. Ya, ini karena kita mengawali pertemuan belajarnya, ya tentunya maaf ya banyak merahnya, banyak kata yang baru karena baru kenal. Sekarang lafadz maliki, ya. Untuk mudah mengingat artinya, saya bantu. Saya berikan trik untuk mudah ingatnya. Sebentar ya, saya buka dulu whiteboard-nya. Saya buka dulu biar tidak coret-coret kepada ayatnya. Tulisan maliki saya tulis dalam bahasa tulisan Latinnya. Satu dulu ya. Maliki, mimnya fathah, maliki, manya panjang. Maliki. Maaf ya, maliki. Maliki artinya ditambah yang memiliki. Maliki artinya yang memiliki. Tulisan maliki kalau tulis Latinnya, maliki, manya panjang, huruf A-nya double. Maliki. Nah, kebetulan sama-sama akhirannya liki. Ya ini. Maliki artinya yang memiliki. Maksudnya memiliki apa? Ada dua pengertiannya. Yang memiliki kerajaan, makanya bisa arti bahasa tafsirnya yang merajai. Yang memiliki kekuasaan, maka bisa bahasa tafsirnya yang menguasai. Jadi, maliki dalam bahasa tafsirnya diartikan yang merajai atau yang menguasai. Itu bahasa tafsir karena memiliki kerajaan makanya diartikan merajai. Karena kekuasaan makanya diartikan menguasai. Dah, mari dibiasakan dulu. Maliki artinya arti dasarnya yang memiliki. Dengan kita lancar artinya tahu yang memiliki, silakan diartikan bebas, yang merajai, yang menguasai, silakan bermaksud sama. Yang memiliki kerajaan berarti merajai, yang memiliki kekuasaan berarti menguasai. Nah, makanya mengerajai dan menguasai bermula dari arti yang memiliki. Ingat liki, ingat memiliki. Kebetulan sama-sama liki akhirannya. Maliki, yang memiliki. Nah ya, sekarang balik lagi ke ayatnya. Maliki, yang memiliki. Yaumi kata baru artinya hari. Yang memiliki hari. Ad-dini di ayat ini artinya pembalasan. Nanti di surat Al-Baqarah yang lainnya bisa artinya agama. Yang merasa ikutan Zoom pada pertemuan ini, kalau pakai handphone barangkali di pojok kanan bawah terhalangi gambar saya, silakan digeser pakai jarinya. Cubitan jari digeser, diperbesar, diperkecil kelihatan. Karena mungkin barangkali tulisan Arabnya terlalu ke pinggir kanan pojok kanan bawah nggak kelihatan ketika pakai handphone. Ya, ad-dini artinya pembalasan. Saya ulangi, maliki yang memiliki. Yaumiddini hari pembalasan. Saya ulangi, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang.
maliki yang memiliki, yaumidini hari pembalasan. Sekarang saya kenalkan ayat nomor 5. Sebelum saya kenalkan ayat 5, saya buka dulu whiteboardnya, akan saya gambarkan singkat triknya untuk mudah ingat mengartikan iyyaka na'budu, untuk mudah ingatnya. Yang pertama adalah di Al-Quran, di Al-Fatihah ada kata berbunyi na'budu. Ya. Na'budu di Al-Fatihah diartikan menyembah. Awalan menyembah. Nah, awalan menyembah. Dah ya. Nah, sekarang ini ada hal baru yang perlu kita ketahui. Ini kaidah bahasa Quran. Apa kaidahnya? Setiap ada kata kerja, itu plus diikuti pelakunya, pasti ada pelakunya. Ini kaidah ini. Setiap ada kata kerja plus diikuti pasti ada pelakunya. Contohnya ini, menyembah. Mana sih kata kerja? Kata kerja adalah suatu kata di Al-Quran kalau diartikan ada awalan ada awalan ada awalan di, ada awalan ter. Ini maaf ya, dalam forum ini barangkali yang merasa gurunya kan campur di sini ya, nggak semuanya guru agama campur di sini ya. Ada guru belajar yang lainnya, ini guru Indonesia tahu insya Allah ini ya. Jadi kata kerja ada awalan 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 di, awalan ter, itu namanya kata kerja. Nah, setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya yang berbuat dalam kata tersebut. Contoh di sini, na'budu artinya apa? Menyembah. Ya nyembah siapa? Kami. Maka artinya kami menyembah. Mana ciri pelakunya kami? Cirinya kami adalah lafaz tersebut berawalan na. Ya, saya ulangi. Jadi na'budu artinya lengkapnya kami menyembah. Yang nyembah siapa? Kami. Mana pelakunya kami? Kok nggak mereka? Kok nggak dia? Kok nggak kalian? Kok nggak saya? Kok kami? Mana cirinya kami? Lafaz tersebut inisialnya berawalan na. Maka nun adalah huruf ciri pelaku. Sedangkan huruf ain, ba, sama dal adalah huruf kata kerjanya yang artinya menyembah. Jadi na'budu artinya bentuk jadi adalah kami menyembah. Ciri pelakunya kami berawalan na. Maka langsung disimpulan, oh berarti kalau ada kata di Al-Quran, kata kerja loh ya, kata kerja, awalan 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 di, awalan ter. Kata kerja di Al-Quran, kalau berawalan nun, ini ciri pelakunya kami. Ya, biar tahu yang berbuat siapa, bukan mereka, bukan saya, bukan kalian, bukan dia, tapi kami. Yang nyembah itu kami, bukan dia. Mana cirinya kami? Berawalan. Nah, maka na'budu artinya kami menyembah. Yang menyembah itu pelakunya kami, ciri pelakunya kami berawalan. Nah, kalau nanya saya hapus, nggak ketahuan pelakunya. Kalau ada nanya, baru ketahuan pelakunya kami. Dah, sekarang saya teruskan. Na'budu artinya kami menyembah. Nah, kami siapa di sini? Manusia maksudnya. Na'budu ya Allah, na'budu kami menyembah. Menyembahmu, ka artinya mu. Mu atau engkau sama ya. Na'budu ka, kami menyembahmu. Ya, kalau Indonesia, kamu, Anda sama loh ya. Kamu, Anda itu sama. Kamu, Anda, engkau sama. Biasanya dalam bahasa Indonesia, kalau mengarah kepada Allah, pakai istilah engkau atau mu boleh. Na'buduka, kami menyembahmu, dua kata loh ya. Na'budu, kami menyembah. Ka itu mu, ingatkan ingatmu, kamu, ka itu mu. Na'buduka, kami menyembahmu. Mu ini siapa? Allah. Ini satu kata tersendiri. Ini namanya kata ganti. Kata ganti pihak kedua, ini engkau atau kamu. Na'buduka, kami menyembahmu. Nah, oleh Allah, susunan aslinya berbunyi na'buduka, yang artinya kalau dibaca dari kanan ke kiri, na'buduka, kami menyembahmu. Ternyata oleh Allah di Al-Quran, lafaz ka digeser, ditaruh sebelah kanan. Maka berbunyi kana budu. Ini saya ceritakan
asal mula lahirnya lafadz iyyaka na'budu. Bermula dari lafadz na'buduka. Na'budu kami menyembah, ka artinya mu. Maka dirangkaikan na'buduka kami menyembahmu. Nah, karena oleh Allah lafadzmu itu taruh di awal, didahulukan, terus ini dihapus ya, karena pindah tempat, dihapus, maka bentuk jadi kana budu. Yang arti perkata, mu kami menyembah. Mu kami menyembah. Nah, karena ka artinya mu kami menyembah. Oleh Allah ditambahi kata-kata iya di awalannya. Iya itu nggak ada artinya ya. Saya ulangi, iya itu nggak ada artinya. Sekedar sebagai tanda wasol ataupun lafaz untuk memulai bacaan. Iyaka na'budu. Kalau perkata mu kami menyembah. Supaya terjemahnya bermuatan ajaran akidah, maka para ulama Indonesia menambahi kata-kata hanya. Hanya padamu. Hanya padamu. Mana tandanya hanya? Nggak ada tandanya. Nggak ada tandanya. Ini sekedar tambahan terjemahan supaya bermuatan ajaran akidah. Bahwa menyembah kepada Allah saja. Maka bentuk jadi iyaka artinya hanya padamu. Na'budu kami menyembah. Hanya padamu kami menyembah. Hati-hati keliru ya, padamu. Jangan ditambahi kepadamu. Salah. Nanti ada lagi kata-kata yang lain yang artinya kepada. Ada lagi lafadznya bukan iyaka. Nanti kenal Al-Baqarah ayat 4. Ya. Kalau kepada lain lagi lafadznya. Ya. Lain lagi lafadznya kalau kepada. Ini padamu. Bukan kepadamu. Saya ulangi, berarti lafadz na'buduka, kami menyembahmu. Nah kalau iyaka dahulukan, iyaka hanya padamu. Ini satu kata loh ya, aslinya ka saja. Ka itu artinya mu, sedangkan iya hanya tambahan saja. Hanya lafadz tambahan yang nempel pada lafadz ka, karena nempel menyatu dianggap dibakukan menjadi satu kata yang artinya hanya padamu. Cirinya mu akhirnya ka. Na'budu kami menyembah. Ciri pelakunya kami berawalan nah. Ya. Iyaka hanya padamu. Na'budu kami menyembah. Kami mengabdi boleh. Kami menyembah juga boleh. Sekarang kata baru wa dan. Ini satu huruf satu kata ternyata ini. Kata sambung artinya dan. Wa dan. Iyaka warna hitam pengulangan dari sebelah kanan. Sudah kenal apa artinya iyaka? Hanya padamu. Gak pakai ke loh ya. Hanya padamu. Cirinya mu akhirnya ka. Ternyata tulisan nasta'inu dengan na'budu ada unsur samanya. Sama-sama apanya? Sama-sama berawalan na. Ciri pelakunya kami. Na'budu kami menyembah. Kalau nasta'inu kami agak panjang artinya ya. Kami minta pertolongan. Atau kami mohon pertolongan. Huruf na, ciri pelakunya kami. Huruf sin, tandanya minta. Ta'in, artinya pertolongan. Kalau dirangkaikan, kami minta pertolongan. Kami mohon pertolongan juga boleh. Cirinya kami berawalan na. Jadi masing-masing huruf yang nempel itu inisial. Identitas ciri pelaku. Na, cirinya kami. Sin, sukun, cirinya minta. Ta'in artinya pertolongan. Maka dirangkaikan nasta'inu. Tetap satu kata ini, satu kata. Nasta'inu, kami minta pertolongan. Ya, saya ulangi dari maliki sampai nasta'inu. Saya duluan mengartikannya. Ar-Rahmani maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Maliki yang memiliki. Ingat liki, ingat memiliki. Maliki yang memiliki, tambah yang ya, karena pelaku. Maliki yang memiliki. Yaumiddini dibaca wasol boleh. Yaumi artinya hari, kalau sambung. Yaumiddini hari pembalasan. Iyaka hanya padamu. Cirinya mu akhirnya ka. Na'budu kami menyembah. Cirinya kami berawalan na. Wa artinya dan. Iyaka hanya padamu. Cirinya mu akhirnya ka. Nasta'inu, kami minta pertolongan. Cirinya kami berawalan nah. Tolongan. Nah, sebentar ya, agar kita tidak ragu, saya buka catatannya.
lihat di layar, sebentar. Bentar ya, lihat di layar. Ini lihat di atas ini. Tulisan ilaika artinya kepadamu. Jadi supaya tidak rancu, padamu sama kepadamu itu beda di Al-Quran, Bu. Hati-hati ya. Jadi kalau kepadamu lafadznya ilaika. Nih. Jadi kalau iyaka padamu nggak pakai ke ya. Beda, hati-hati, beda. Kalau ilaika kepadamu. Kalau iyaka padamu, tapi dalam kurung tambah hanya pada. Ya. Jadi sekali lagi ketika mengertikan iyaka jangan keliru dengan ilaika ya. Jangan disamakan maksudnya. Nanti kita bahas ayat ini, ilaika kepadamu. Ila itu kepada, ka itu mu kepadamu ya. Jadi ada sendiri kata kepadamu. Makanya semenjak awal sudah saya berikan contoh yang benar biar nggak salah mengartikannya. Kalau dalam bahasa tafsir bebas tambahi hanya kepadamu. Itu bahasa tafsir, Bu, bukan terjemahan. Udah, sekarang bersama-sama ya. Silakan bersuara sama-sama. Saya nunjuk kalimatnya, saya nunjuk secara acak, sama-sama dijawab. Saya bagian baca Arabnya dan Anda sekalian langsung mengartikannya. Yang pertama, alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji. Ini bersama-sama semuanya bersuara, diklik mikrofonnya. Semuanya ini, ya, semuanya. Kalau Ar-Rahmani, apa Ar-Rahmani? Maha Pengasih, betul. Kalau Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang, penyayang. Kalau Maliki, yang memiliki. Lillahi, bagi Allah, bagi Allah. Kalau Robbi, Tuhan Tuhan. Kalau Ar-Rahmani, yang Maha Maha Pengasih, Pengasih. Kalau Na'budu, kami menyembah. mana tanda pelakunya kami? Nah, Betul. Kalau Al-Alamina, semesta alam, alam. Mana tanda alamnya banyak? yaknu, Yang nun. Benar. Sekarang lihat di layar. Arti sudah kenar. Dari Alhamdulillah sampai Robbi ya. Ini pendek. Dari Alhamdulillah sampai Robbi. Coba dihitung. Berapa jumlah kata Alhamdulillah sampai Robbi? Berapa jumlahnya? 4 kata. Jumlahnya ada 4 kata. Alhamdulillah segala puji. Lillahi kan 2 kata, ini ada li bagi Allah, lillahi bagi Allah. Kebetulan 2 warna ini, kebetulan 2 warna, jadi 2 kata 2 warna. Robbi Tuhan, jadi jumlahnya ada 4 kata. Ya. Sekarang di layar ada nomor 3, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Berapa jumlah kata Ar-Rahmani Ar-Rahimi? 4. 2 kata, benar. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. 2 kata. 2 ya. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi 2 kata. Kebetulan ada spasinya ini, nggak sambungan. Nah, sekarang saya buka ayat berikutnya, nomor 6. Sebelum saya masuk ayat nomor 6, barangkali satu orang lagi nyoba ngartikan sendiri. Siapa nyoba suratul Fatihati sampai nasta'inu? Sebelum saya sambung ke nomor 6. Kalau nggak ada, saya buka ayat 6 lanjutannya. Berikutnya sekarang. Saya berikan catatan dulu ya, karena banyak warna merah. Karena kita baru awal-awal belajarnya, makanya banyak hal baru. Jadi kesannya sedikit menghafal karena hal baru kenal. Warna merah banyak karena kata yang baru. Bentar, saya berikan catatan dulu. Ayat nomor 6 ternyata ketika dibaca per kata, alifnya kasroh. Ihdina. Jadi alif kan nggak ada harokatnya. Nah, dalam kaidah bahasa di Al-Quran, ketika membaca alif di awal kata, tergantung huruf ketiga bunyi apa. Alif, ha, sama dal. Kalau ketiga kasroh, alifnya ikutan kasroh. Ihdi. Nah, itu bacanya. Dah. Nah, sekarang lihat cat di bawah. Ihdina itu 2 kata. Ihdi tambah na. Yang Mbak Gubang Duan boleh diberikan catatan. Ihdina 2 kata. Ihdi tambah na. Karena kedua-duanya kata yang baru, makanya satu warna, merah-merah semua ini ihdina. Jadi ihdina bukan 2 kata ya. Bukan 1 kata, ini 2 kata. Ihdi sendiri, na sendiri. Sekarang saya artikan. Ihdi artinya tunjukkanlah. Bernada permintaan atau permohonan, tunjukkanlah. Na panjang pakai alif, na artinya kami.
maka dirangkaikan ihdina, tunjukkanlah kami. Boleh arti bebas, tunjukilah kami. Silakan milih. Yang penting kita paham, maksudnya sama. Ya, boleh diartikan ihdina, tunjukkanlah kami. Boleh diartikan tunjukilah kami. Yang penting dua kata, ihdi ditambah nah. Kita kenal penggalan dua kata. Ihdi tunjukkanlah, nah sebagai objek, yakni kami. Tunjukkanlah kami. Nah, minta petunjuk berupa apa? Asyroto, kalau berkata asyroto al-mustaqimah. Ini semuanya artinya fatkah nih, kalau berkata fatkah. Asyroto al-mustaqimah. Al-mustaqimah, asyroto jalan, al-mustaqimah lurus. Tapi kalau pengen dibaca wasol nyambung, tengah-tengahnya tambah kata-kata yang. Asyroto al-mustaqimah, jalan yang lurus. Asyroto jalan, al-mustaqimah lurus. Kalau disambung, tambah kata-kata yang terjemahnya tengah-tengah. Asyroto mustaqimah, jalan yang lurus. Saya ulangi. Ihdina, tunjukkanlah kami. Ihdina, dua kata, tunjukkanlah kami. Asyroto mustaqimah, jalan yang lurus. Berikutnya warna hitam sudah kenal dari asyroto warna merah. Meskipun beda tulisan. Di sini alif lam asyroto. Ayat 7 nggak ada alif lamnya. Nggak pengaruh arti. Sama artinya. Siroto dengan asyroto sama-sama artinya jalan. Sekarang Alladina, lihat catatan di bawah. Alladina artinya orang-orang. Tambah yang, karena kata sambung. Orang-orang yang. Tanda orang-orang jumlahnya banyak. Lafadznya akhirnya ya. Nur. Masih ingat Robil Alamina tadi? Apa al-alamina, semesta alam? Mana tanda semestanya ya nun. Jadi jumlah alamnya banyak. Sama di Al-Quran, lafadz alladina artinya orang-orang. Orang-orang yang. Nggak boleh satu orang, ya harus banyak. Orang-orang, karena dua kali. Orang-orang yang. Mana tanda orang-orangnya banyak? Akhirnya ya nun. Ya nun adalah bentuk jamak di Al-Quran. Ciri jamaknya maksudnya. Udah. Siroto jalan. Alladina orang-orang yang. Ada yangnya loh ya. Yang apa? Titik-titik sebelah kiri. Siroto jalan alladina orang-orang yang titik-titik. Tanda orangnya banyak, akhirnya ya nun. Orang-orang yang mana? An'amta, catatan di bawahnya. An'amta arti aslinya adalah memberi nikmat. Ini arti aslinya, memberi nikmat. Nah, karena artinya awalan memberi, berarti kata kerja. Tadi kan catatan bawah, apa catatan di catatannya? Bahwa kalau ada kata kerja, apa sudah pelakunya. Nah, di sini siapa pelakunya beri? Engkau, kamu, engkau, Anda sama. Cirinya akhirnya ta. Maka artinya an'amta, engkau beri nikmat. Boleh engkau beri nikmat, boleh engkau memberi nikmat. Jangan lupa nyebut pelakunya engkau, kamu, engkau, Anda sama ya. Cuma bahasa Indonesia kalau menghadap pada Tuhan, pakai istilah engkau, nggak pakai istilah kamu. Kalau kamu kan sama manusia. Kalau kepada Allah pakai istilah engkau. Nah, cirinya engkau akhirnya ta. An'amta ini satu kata loh ya. An'amta artinya memberi nikmat. Siapa pelakunya? Engkau. Mana cirinya engkau? Akhirnya ta. Oh, berarti ciri pelaku kalau kami depannya nun. Kalau engkau atau kamu akhirnya ta. Dah. Maka dirangkaikan siroto jalan. Aladina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat. Arti bebasnya engkau anugerahkan nikmat. Ya, saya ulangi. Siroto jalan. Aladina orang-orang yang. Tanda orangnya banyak, akhirnya ya nun. An'amta, engkau beri nikmat. Tanda pelakunya engkau, akhirnya ta. Berikutnya kata baru. Tulisan alaihim, lihat catatannya di bawah. Alaihim terdiri dua kata. Kalau dipenggal, ala ditambah him. Ala, nih. Kalau dipenggal perkata, ala, yaknya titiknya nggak kelihatan. Kalau dibaca sambung, baru alai. Nah, yaknya muncul titiknya. Ya. Sukunnya muncul sukunnya. Ini kalau disambung alai. Kalau dipenggal perkata ala ditambah him. Ala artinya atas. Kebetulan ala depannya a, atas banyak a. Ala atas. Him artinya mereka. Kalau dia kan satu orang. Kalau mereka kan orangnya banyak. Him di sini kata ganti orang. Kembali kemana maksudnya? Kepada lafadz alladzina. Jadi mereka itu, mereka dapat nikmat itu. Siroto jalan. Aladina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Nah, ini contoh bentuk jalan yang dilalui orang-orang yang penuh nikmat. Sirata jalan aladina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat
ciri engkau akhirnya ta. Alaihim atas mereka. Berikutnya, kita biasakan dulu arti aslinya. Goiri artinya selain. Oh, dalam bahasa tafsir kan bukan. Kita biasakan dulu. Goiri selain. Arti bebasnya bukan. Goiri selain. Al-Maghdubi kata baru ya. Yang dimurkai. Yang dimurkai. Ya. Jangan diartikan orang-orang yang dimurkai. Salah. Apa salah? Karena dirinya orang-orang banyak, itu akhirnya yaknun, baru orangnya banyak. Ya. Al-Maghdubi kan nggak ada yaknunnya akhirnya. Jadi ketika mengartikan Al-Maghdubi, langsung saja pasif, yang dimurkai. Tanpa nyebut orang. Orang yang dimurkai atau orang-orang yang dimurkai. Salah. Tanpa nyebut orang, langsung aja. Ghairil maghdubi, selain yang dimurkai. Yang kedua, kalau diartikan yang engkau murkai, salah. Kenapa salah? Karena cirinya engkau akhirnya ta. Kan nggak ada ta di sini. Jadi tanpa nyebut pelakunya siapa yang murka, tanpa nyebut jumlah orangnya, berapa yang dimurkai. Langsung pasif awalan di, yang dimurkai. Itu arti yang tepat. Saya ulangi dari siroto. Siroto jalan. Aladina orang-orang yang. Tanda orangnya banyak, akhirnya yaknun. An'amta, engkau beri nikmat. Tanda pelakunya engkau, akhirnya ta. Alaihim, dua kata. Ala ditambah him, atas mereka. Goiri selain. Al-Maghdubi, yang dimurkai. Alaihim, pengulangan dari sebelumnya. Alaihim, dua kata. Atas mereka. Wa, sudah kenal dan. La, arti aslinya tidak. Dalam bahasa tafsirnya diartikan bukan. Kita biasakan terjemah dulu. La, tidak. Wala, dan tidak. Ad-dolina ternyata sama dengan aladina. Sama apanya? Yaknun akhirnya orang-orang. Ad-dolina artinya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat, tanda orangnya banyak, akhirnya yaknun. Sekarang saya hapus coretannya. Saya berikan garis penggalan terjemahannya. Saya duluan, saya sendirian ya. Saya sendirian dulu. Ihdina, dua kata sekaligus. Ihdina, tunjukkanlah kami. Dua kata loh ya. Asyiratal mustaqimah, langsung satu rangkaian. Panjang garisnya. Jalan yang lurus. Siroto, satu kata. Jalan. Alladzina, orang-orang yang. An'amta, engkau beri nikmat. Ciri engkau akhirnya ta. Alaihim, dua kata sekaligus. Alaihim, atas mereka. Goiri, selain. Al-Maghdubi, yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Wala, dua kata sekaligus. Wala, dan tidak. Ad-dollina, orang-orang yang sesat. Tanda orangnya banyak, akhirnya yaknun. Dan sekarang mikrofonnya diklik lagi. Silakan diklik mikrofonnya. Saya nunjuk kalimatnya, terus saya artikan. Setelah itu silakan ditirukan. Yang pertama saya baca dulu. Ihdina, tunjukkanlah kami. Sama-sama dibaca. Ihdina, tunjukkanlah kami. Asyiratal mustaqimah, jalan yang lurus. Asyiratal mustaqimah, jalan yang lurus. Sirata, jalan. Sirata, jalan. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang yang. An'amta, engkau beri nikmat. An'amta, beri nikmat. Alaihim, atas mereka. Alaihim, atas mereka. Ghairi, selain. Ghairi, selain. Al-Maghdubi, yang dimurkai. Al-Maghdubi, yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Alaihim, atas mereka. Wala, dan tidak. Wala, tidak. Ad-dollina, orang-orang yang sesat. Ad-dolina, orang-orang yang sesat. Baik, itulah tadi contoh materi kegiatan pelatihannya. Jadi saya ulangi bahwa materi pelatihannya tidak hanya materi terjemah seperti yang contoh tadi, tapi materinya adalah tahsin,
tajwid, tartil, tilawah, tarjim, dan tadabur. Ya. Kemudian syarat pendaftarannya mengisi formulir pendaftaran online. Ya, jadi insya Allah besok kami kirim formulir pendaftarannya ke WA Bapak Ibu masing-masing. Ya, kemudian membayar infak kegiatan itu sebesar Rp125.000 untuk 3 kegiatan selama 1 tahun. Ya, jadi infaknya sebesar 125.000 untuk 3 kegiatan, jadi 3 kelas. Jadi ada kelas baca, kemudian kelas terjemah, dan kelas pendalaman atau tadabbur. Jadi 3 kegiatan ini masing-masing ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Mendapatkan sertifikat dan piagam penghargaan, kemudian ada fasilitas video rekaman seluruh kegiatannya. Jadi barangkali Bapak Ibu berhalangan pada pertemuan tertentu, silakan bisa menyimak dari video rekamannya. Jadi seluruh kegiatan selama 1 tahun itu kami rekam. Ya, jadi ada arsip videonya. Batas akhir pendaftaran dan pembayaran itu pada hari Rabu tanggal 21 April 2021. Jadi hari Rabu besok itu batas akhir pendaftarannya, karena hari Kamisnya kita mulai. Ya. Jadi untuk jadwal pelatihannya saya ulangi, untuk kelas baca itu rutin tiap hari Kamis jam 1 siang, kemudian untuk kelas terjemah hari Sabtu jam 1 siang, kelas pendalaman hari Senin jam 8:30 malam. Ya, jadi ini untuk yang siang, ya, untuk kelas baca dan terjemah, ini agenda selama bulan Ramadan. Insya Allah nanti setelah bulan Ramadan, kemungkinan besar juga ada revisi waktu pelaksanaan. Ya. Tapi untuk sementara, sesuai dengan jadwal, hari Kamis siang dan Sabtu siang untuk kelas baca dan terjemah. Kemudian sebagai tambahan, tersedia buku fisik, ya, buku fisik dan buku digital. Jadi fungsinya sebagai pendukung dan pendamping selama pelatihan. Tersedia buku fisik dan buku digital, buku panduan kurikulum, dan buku kamus terjemah per kata. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat, dikenakan infak sebesar Rp150.000 untuk 3 buku. Ya, jadi 3 buku dalam bentuk fisik dan juga dalam bentuk digitalnya. Jadi yang fisik itu ya secara fisik ada wujudnya, kemudian yang digital itu versi untuk handphone atau laptop. Jadi bisa dibuka melalui handphone atau laptop. Buku fisik kami kirim via pos. Jadi kami kirim via pos ke alamat Bapak Ibu masing-masing. Sedangkan untuk buku digitalnya atau e-booknya kami kirim ke WA Bapak Ibu masing-masing. Baik, mungkin ini secara sekilas materi tentang webinar Pecinta Al-Quran. Sebelum saya tutup, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan. Terlebih dahulu, mic-nya diklik, diaktifkan, kemudian menyebut nama dan asal sekolahnya. Ya.